ISC Serdang Newsweek. Informasi ibadah raya minggu depan tanggal 28 Juni 2020 tetap dilakukan seperti biasa secara online. Link akan diinfokan lebih lanjut melalui WA Group atau WA pribadi. Semua ibadah tegang minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan komsel atau BC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau BC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan musuh, sementara ini dapat menghubungi ketua komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja dengan nomor HP 0812 570 5810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdang. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpuji. Dalam masa new normal ini, biar kita juga tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Untuk ibadah bersama, sementara ini kita tunggu waktu yang tepat dan tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya yakin percaya kita semuanya dalam keadaan baik karena Tuhan kita adalah Allah yang baik selalu menyertai kita senantiasa. Saya bersyukur bahwa hari ini kita boleh bertemu kembali di minggu ketiga pada bulan ini, masih dengan beribadah online, tapi saya yakin percaya kita semuanya masih sehat, kita masih semangat di dalam Tuhan, ada amin? Mari saat ini kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, namun itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Bapa saat ini keadaan ya Tuhan sedang sulit Tuhan. Namun ya Bapa kami mau gantungkan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Bapa adalah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Biar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan, untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami Tuhan masih ada sampai dengan hari ini Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami ya Bapa, karena Tuhan kami mau beribadah ya Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan dalam setiap penyembahan kami Tuhan, sehingga itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami ada di rumah ya Tuhan, baik dimanapun kami berada yang saat ini beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau mengurapi hati kami Bapa, dan biarlah kami boleh Bapa menyiapkan hati kami di tanah yang terbaik Tuhan, untuk Bapa boleh memuliakan nama-Mu dan menerima Tuhan firman-Mu sebanyak-banyaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Haleluya Yesus. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab namanya saja yang layak diagungkan. Yesus, Yesus, termulialah nama Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat keajaiban yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur, sebab bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya Tuhan. Besar, agung dan perkasa, besarlah kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh jamah siap kami di tempat ini Bapa. Kami perlulah wajah-Mu lebih lagi Tuhan, biar kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan atas kami. Oh ya Rabba Sandara Barala Bayas, ya Rabba Sandara Barala Bayas.
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jelikanku Tuhan, jelikanku. Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku Tuhan, jelikanku. Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang indah Kau berikan kepada kami semua. Dan saat ini kami terus beribadah di hadapan-Mu Tuhan, walau kami tetap ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian-pengertian yang baru dan hikmat yang Kau berikan buat kami semua supaya kami boleh memahami setiap firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Bimbing kami semua dan ajar kami lebih dalam lagi supaya kami boleh mengerti tentang Engkau ya Tuhan. Dan bukakan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami supaya kami boleh melihat jalan kebenaran-Mu ya Allah. Dan juga pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu ya Allah. Terpuji nama Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya saudara? Saya berharap dan percaya saudara dalam keadaan baik-baik semua, tetap menjaga kesehatan saudara ya. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan keadaan new normal saat-saat ini, tapi kita tetap juga menjaga protokol kesehatan pribadi lepas pribadi. Bila dikala saudara keluar dari rumah saudara, tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, ya, tetap jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap menjaga physical distancing
satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, melanjutkan firman Tuhan dari yang minggu lalu sudah saya sampaikan tentang Roh Kudus, saudara ya, sebagai roh kebenaran. Nah, kita diminta untuk selalu haus kepada Roh Kudus, bukan haus kepada sumber-sumber yang lain, saudara. Nah, dikala kita sebelum haus, ya, sebelum sampai haus, lalu saudara mencari sumber yang lain, lebih baik saudara minum sebanyak-banyak dari Roh Kudus. Minum sebanyak-banyak sampai saudara puas, maka saudara dikatakan tidak akan haus lagi. Tetapi kalau saudara mulai rasanya kering lagi, saudara cepat-cepat minum dari Roh Kudus. Jangan dari sumber yang lain, saudara. Nah, kali ini saya akan berikan firman Tuhan tentang penolong itu ada bersamamu, saudara. Tuhan Yesus sendiri adalah satu pribadi Allah ya. Ketika ia di dunia ini, orang-orang mengakui bahwa ia adalah satu pribadi. Nah, setelah Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa ia akan meninggalkan mereka sesaat kemudian, setelah beberapa waktu lamanya Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dan setelah nanti kematian dan kebangkitannya dia akan naik ke surga, dia memberi pernyataan yang menyemangati para murid-muridnya. Mari kita buka sama-sama di firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Saya akan bacakan kepada saudara semua. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, ya. Dia berpesan sangat wanti-wanti kepada muridnya bahwa sebelum nanti dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dia akan minta kepada Bapa di surga seorang penolong yang lain. Yang tugasnya sama seperti Tuhan Yesus, menyertai murid-muridnya. Dan dikatakan juga mengajar dia, membimbing mereka. Bahkan dunia tidak mengenal dia yang diutus oleh Bapa di surga ini. Tetapi murid-muridnya sewaktu menerima Roh Kudus ini mengenal pribadi yang satu ini, saudara. Dan dikatakan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendirian sehingga dia berikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita lihat sebutan Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Dikatakan secara harfiah artinya apa nih? Artinya seseorang yang berdiri di samping untuk menolong kita. Ya, seseorang yang Tuhan tempatkan untuk berdiri di samping kita untuk menolong kita, itu parakletos, saudara. Nah, kalau dalam King James Version diterjemahkan sebagai comforter. Comforter diterjemahkan sebagai pemberi kekuatan dan harapan dengan pengetahuan dan pengertian. Kalau saudara lihat comfort itu dalam bahasa Inggris artinya apa sih? Nyaman, saudara ya. Merasa terlindungi, tercover dengan enak, saudara. Nah, begitu juga dengan adanya Roh Kudus, kita semua terlindungi, merasa nyaman. Kenapa, saudara? Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberikan harapan kepada kita. Dia memberikan pengertian-pengertian. Pengetahuan-pengetahuan buat setiap orang percaya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris, saudara, itu rata-rata kebanyakan kata parakletos ditulis dalam bahasa Inggrisnya sebagai helper, ya. Itu ada di dalam kitab Injil Yohanes. Semua kalau saudara lihat dalam dalam edisi bahasa Inggrisnya ditulis helper, saudara ya. Itu dia ada di Yohanes 14 ayat 16, ayat 26, lalu pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 7. Semua ditulis dengan kata helper atau sebagai penolong, saudara. Nah, kita lihat Tuhan Yesus ini mengutus Roh Kudus untuk apa, saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya kalau nggak disertai, mereka sendirian. Mereka bisa kocar-kacir kemana-mana, mungkin kembali lagi ke pekerjaan asalnya dan mereka bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Nah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk menggantikan posisinya.
di hadapan para murid. Kalau saudara tadi sudah baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18 saudara ya. Maka ini membuktikan bahwa Roh Kudus ini adalah satu pribadi. Ya, satu pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus. Hanya pribadilah yang dapat menggantikan Tuhan Yesus. Bukan benda-benda, bukannya kasih jimat atau kasih apa gitu, pegangan enggak. Tapi satu pribadi yang benar-benar menemani kita, menolong kita, menyertai kita sampai kesudahan, saudara. Nah, satu pribadi ini juga mempunyai pengetahuan, punya kehendak, punya niat dalam dirinya. Karena apa? Dia mengetahui jelas apa kehendak Bapa di surga, ya. Jadi apa yang kehendak Bapa surga itu diberitahukan kepada setiap anak-anak Tuhan. Itulah gunanya Roh Kudus, saudara. Secara garis besar, Roh Kudus ini diutus untuk memberi pertolongan kepada setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Dan juga Roh Kudus ini jugalah yang diminta oleh Yesus menggantikannya di muka bumi untuk menolong murid-muridnya. Yaitu siapa, saudara? Yaitu kita, orang percaya, saudara. Jadi sadar atau enggak sadar, saudara ya, kita itu sebenarnya memiliki seorang penolong yang sudah ada bersama-sama dengan kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan mengabaikannya, bahkan tidak memperdulikannya, saudara. Itu Roh Kudus sudah diberikan buat kita, tapi kita nggak pernah berbicara kepada dia, nggak pernah bergaul dengan dia, nggak pernah bertanya kepada dia. Semua saudara berpikir, saya sudah terima Tuhan Yesus, lalu apa? Saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara melakukan segala sesuatu dengan pikiranmu sendiri, egomu masing-masing. Akhirnya apa? Seringkali kita jadi orang yang kalah, seringkali orang jatuh bangun dalam dosa, seringkali jadi orang yang lemah dalam segala hal, saudara. Kenapa? Tidak mengandalkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Ia adalah pribadi yang mendiami setiap orang percaya, bukan hanya sekedar kuasa ilahi dalam konsep perjanjian lama, saudara. Seperti Saul misalnya, kepenuhan Roh Kudus sehingga dia bisa berkata-kata atau bernubuat seperti para nabi pada saat itu juga. Setelah itu Roh Kudus pergi, hilang semua, saudara ya. Nah, enggak, saudara. Tapi konsep Roh Kudus dalam perjanjian baru dan sampai saat ini dia berdiam dalam kita, membaptis kita, saudara, dengan Roh Kudusnya. Nah, jadi peranan Roh Kudus ini sebenarnya tidak hanya dikenal pada waktu setelah zaman Pentakosta saja, tidak, saudara. Tapi sebenarnya peranan Roh Kudus sudah ada sejak lama sebelumnya. Sejak zaman masa penciptaan, bahkan sebelum masa penciptaan pun Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Karena Roh Kudus ini adalah salah satu dari pribadi Trinitas Allah, saudara. Nah, jadi Roh Kudus ini berperanan dalam masa penciptaan pun dia ada. Ya. Dalam masa setelah penciptaan, para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi, para raja-raja yang seperti saya sudah katakan minggu lalu, di khotbah saya minggu lalu, saudara ya, itu diberikan inspirasi, diberikan karya-karya untuk bisa menulis kitab-kitab, semuanya itu dari Roh Kudus semuanya. Sehingga satu sama lain kok kita bisa saling berkesinambungan ya, bisa sinkron ya, itu karena apa? Karena Roh Kudus, saudara. Nah, bahkan sampai saat ini, tidak hanya di zaman para rasul, ada orang-orang yang mengatakan peranan Roh Kudus sudah selesai. Sejak zaman rasul-rasul sudah selesai. Tidak, saudara. Tetapi sampai hari ini, sampai sekarang, peranan Roh Kudus masih terus berlangsung. Sebagai apa? Sebagai penolong bersama-sama kita, saudara. Sadarkah, saudara, bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan engkau saat ini? Saat engkau sedang mendengar firman Tuhan hari ini, dari rumahmu masing-masing, Roh Kudus ada bersama-sama denganmu, ya. Dan saat ini kalau saudara bingung apa tadi firman Tuhan ini ya, Roh Kudus akan memberi pengertian-pengertian kepada kita. Nah, itu peranan Roh Kudus sangat luar biasa
Walaupun Roh Kudus ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, nggak ada lupa pribadinya apa ini. Saya nggak bisa lihat kalau pribadi tuh fisiknya ada. Tapi kalau kita belajar lebih jauh lagi, ternyata Roh Kudus ini punya banyak sifat, saudara. Walaupun tidak kelihatan secara kasat mata, namun kehadirannya dapat kita rasakan, saudara. Sebagai suatu pribadi, dia punya sifat-sifat. Sifatnya itu apa, saudara? Sifat-sifat Allah ternyata ada pada Roh Kudus. Dikatakan sifat yang pertama ini kekal. Roh Kudus ini kekal. Kalau kita mau buka di firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 14, saudara bisa buka di rumah masing-masing, saudara ya. Itu dikatakan keberadaannya tanpa awal dan tanpa akhir. Sama seperti Allah kita, Yesus Kristus, yang orang berkata dialah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Akhirnya apa? Tiada awal, tiada akhir juga. Dia sudah ada dari sejak zaman kapan-kapan, sebelum manusia ada, sebelum masa penciptaan ada, sebelum alam semesta ini ada. Dia sudah ada terlebih dulu. Bahkan nanti kemudian semuanya musnah, dia juga masih ada, saudara. Itulah kekalahan Allah. Yang kedua dikatakan sifat Allah ini adalah maha hadir. Atau dikatakan omnipresence. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, di mana-mana Roh Kudus hadir. Gitu ya. Ada lagunya, saudara ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kemana kita berlari selalu ada Roh Kudus. Karena itulah kehadiran Allah. Ya. Allah hadir di mana-mana. Begitu juga Roh Kudus hadir di mana-mana. Saudara, dia dapat hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Jadi jangan berpikir, Tuhan nggak tahu loh. Tuhan nggak tahu, saya nggak apa-apa lah buat dosa gitu ya. Saya nggak apa-apa lah bohong-bohong sedikit. Saya nggak apa-apa. Roh Kudus tahu, saudara. Roh Kudus hadir di saat engkau berbuat salah. Di saat engkau berbuat benar. Roh Kudus hadir, saudara. Ya, ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga dikatakan Roh Kudus juga maha tahu. Atau dikatakan omniscience. Di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Jadi omniscience-nya Allah ini, Roh Kudus ini ya, dikatakan dia menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Roh Allah. Tanpa tidak diketahui oleh Roh Allah. Semuanya diketahui oleh dia. Ya, bahkan segala hal-hal yang masa depan pun yang belum terjadi gitu ya, dia ketahui juga, saudara. Sehingga kalau saudara dalam hal mau menjalani masa depanmu seperti apa, banyak-banyaklah bergaul dengan Roh Kudus. Bukan tanya tukang ramal, saudara. Bukan tanya ke tukang dukun, ya. Bukan tanya atau baca horoskop, bukan. Tapi bertanyalah kepada Roh Kudus. Apa yang sebaiknya engkau lakukan? Apa yang sebaiknya engkau perbuat? Ya, nanti saya mau jalankan bisnis atau usaha gimana ya Roh Kudus ya? Tanyalah Roh Kudus, saudara. Dia akan membimbingmu. Karena dia apa? Karena dia omniscience, maha tahu. Dan juga dikatakan sifat Allah Roh Kudus ini, yang kemudian adalah dia maha kuasa. Atau omnipotence di Matius 12 ayat 28. Dikatakan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah mengusir setan-setan. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia punya kuasa untuk mengalahkan dan menaklukkan kuasa-kuasa si jahat. Kuasa-kuasa iblis. Ya. Dan kuasa iblis tidak bisa tahan karena apa? Ada kuasa Roh Allah bersama-sama dengan dia. Dan itu memampukan setiap orang-orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena ada kuasa Allah, ya saudara ya. Dan juga kemudian dikatakan kekudusan. Di Efesus 4 ayat 30, Roh Allah atau Roh Kudus dikenal sebagai Roh Allah yang kudus. Dan hanya dialah yang dapat menjadikan kita sebagai penerima kekudusan ilahi. Tanpa Roh Kudus, tanpa adanya Roh Kudus, kita mau hidup kudus nggak bisa, saudara. Karena kekuatan manusia terbatas. Kesanggupan manusia untuk hidup kudus, banyak sekali godaannya. Banyak sekali rayuan-rayuan dunianya, saudara.
Kemarin ini saya ada dengar satu kesaksian dari satu artis, saudara ya. Artis ini ceritanya dia waktu itu sempat disekolahkan ke luar negeri, kemudian di sekolah itu dia benar-benar dididik secara Kristen dengan sungguh-sungguh. Ya. Akhirnya dia benar-benar baca Alkitab, baca firman Tuhan. Semuanya dia doa yang gak pernah berdoa, jadi dia berdoa. Sampai apa saudara? Sampai dia juga mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Sampai akhirnya apa? Dia bisa berbahasa roh. Dan tidak hanya sampai di situ saudara. Dia akhirnya diutus pergi ke Afrika bersama teman-teman di sekolahnya. Kemudian ngadain apa? Di sana ngadain KKR di Afrika. KKR di Afrika, waktu diadakan tidak hanya KKR, tapi dia mulai mendoakan orang. Tumpang tangan orang sembuh saudara. Karena kuasa Roh Kudus. Tapi waktu kembali pulang ke negeri asalnya saudara ya, godaan pun datang. Iblis itu gak senang kalau setiap anak Tuhan gitu ya saudara, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Mulai lagi godaan datang, teman-teman dunianya datang mempengaruhi dia, membuat dia jatuh dalam dosa lagi. Akhirnya dia mulai tinggalkan Tuhan, akhirnya mulai dia ingat lagi. Oh iya, kembali kepada Tuhan. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memampukan dia. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara, dia mulai mengabaikan itu, saudara. Kekudusan itu mulai berangsur-angsur sirna dari kehidupan kita. Begitu juga kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita gampang sekali terombang-ambing. Ya saudara ya, pengaruh dunia, televisi, segala macam teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman yang kita bergaul ini teman-teman yang seperti apa, saudara. Kita memang tidak membatasi pergaulan kita, tapi kita juga harus tahu. Kadang-kadang kita tanpa sadari mereka mempengaruhi hal yang jahat, hal yang salah, hal yang negatif dalam kehidupan kita. Dan kita terpengaruh. Akhirnya apa? Kita jatuh dalam dosa. Bacaan-bacaan. Sekarang nggak usah bacaan lagi sudah. Saudara buka HP saudara, sudah bisa baca hal yang negatif dari media sosial. Nah saudara bisa pilih. Dan saat ini kalau ada Roh Kudus mengingatkan kita, memampukan kita untuk bisa hidup kudus, saudara ya. Lalu kemudian juga adalah kedaulatan. Kisah 13 ayat 2 sampai 4. Roh Kudus ini berdaulat sama seperti Allah juga. Dia memanggil dan memilih seseorang untuk pelayanan-pelayanan, untuk pekerjaan-pekerjaan khusus. Seperti waktu Roh Kudus ini memilih Barnabas, memilih Saul, dikhususkan untuk pelayanan kemana-mana, saudara ya. Dan juga mungkin kita lihat banyak sekali peranan Roh Kudus untuk memilih orang-orang ya untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Nah kalau kita lihat saudara, ucapan dari Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah kalau kita lihat firman Tuhan ini saudara, kok kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya kan? Lalu kok ada kata-kata aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah lalu siapa yang menyertai kita sampai ke akhir zaman? Kenapa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ternyata kalau kita lihat ya, yang mendampingi kita melalui rohnya yaitu Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk diutus kepada kita, mendampingi kita, menolong kita, yaitu Roh Kudus, Sang Penolong, yaitu Parakletos, saudara ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 18 juga dikatakan oleh Yesus, aku akan datang kembali. Apa tuh maksudnya saudara? Aku akan datang kembali itu maksudnya apa? Nah, dikatakan ini maksudnya apa? Yesus akan datang di dalam roh. Ya, datang dalam roh artinya pekerjaan Yesus tidak akan terputus pada saat kematiannya atau pada saat dipermuliakannya ya, tetapi juga termasuk persekutuan dengan Tuhan Yesus terus berjalan. Kenapa? Ada Roh Kudus yang diutus datang kepada kita. Jadi Yesus datang di dalam roh mendampingi kita, menolong kita. Dan juga artinya apa? Kemudian bahwa aku datang kembali, ya. Yesus akan meneruskan pekerjaan dan persekutuannya dengan para murid-muridnya di dalam pribadi Roh Kudus.
Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan setiap firman-firman yang pernah Tuhan Yesus ucapkan. Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap firman-firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita kenali, saudara. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa Roh Kudus ini bukan Yesus, saudara. Roh Kudus bukan Yesus, tetapi Roh Kudus itu adalah penolong, parakletos yang lain. Artinya apa? Yesus hadir di dalam Roh yang menolong kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini dasarnya, saudara ya. Kita belajar lagi, saudara. Nah, bagaimana sih caranya penolong ini bisa menolong kita, dapat menolong kita, bagaimana caranya? Roh Kudus ini memberi arahan, mengajar kita, menuntun kita, memperdengarkan suaranya. Kalau minggu lalu kita belajar soal kebenaran yang Roh Kudus berikan kepada kita, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran sesuai dengan firman Allah, saudara. Karena itulah kebenaran. Bahkan dikatakan menolong kita dalam segala hal. Jangan berpikir cuman hal-hal yang rohani doang, saudara ya. Kalau kerjaan mah Roh Kudus nggak tahu gitu. Kalau soal sekolah apa Roh Kudus tahu gitu ya. Atau mau soal ujian apa Roh Kudus juga tahu. Tapi ternyata kalau dalam firman itu kan dalam segala hal. Menolong kita dalam segala hal, bahkan termasuk hal berdoa gitu. Hal berdoa juga Roh Kudus tahu dan menolong kita untuk bisa berdoa. Wah, iya kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, ayo kamu berdoa, nggak bisa apa, nggak bisa gitu ya. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berdoa. Hal-hal sederhana ini Tuhan ajarkan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena kita nggak tahu mau doain apa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, doakan temanmu, doakan sahabatmu, doakan anggota keluargamu yang ada di kampung saat ini. Atau kan doakan papa mamamu yang mungkin ada di lain kota. Mungkin mereka sedang bergumulan tapi nggak memberitahu kepada kita. Tapi Roh Kudus membimbing kita untuk ayo doakan mereka. Doakan juga buat kotamu. Suatu saat mungkin Tuhan ingatkan kita doakan buat negara kita. Ya saudara, itu bisa terjadi. Karena Roh Kudus apa? Membimbing kita, mengajar kita, yang menolong kita setiap saat. Nah sekarang kalau kita sudah tahu seperti itu, tadi kita lihat ya bagaimana ya caranya Roh Kudus ini atau penolong yang dapat menolong kita. Nah sekarang bagaimana caranya gitu ya kita dapat mendengar suara penolong kita ini. Bagaimana caranya? Ya, coba kita buka di Yohanes 17 ayat 17 saudara. Ya di situ dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya percaya bahwa setiap orang yang pernah membaca firman Tuhan, mengenal firman Allah, ya rasa-rasanya sih pasti saudara. Dan saya juga percaya saudara di rumah pun pernah ngalamin juga, pasti pernah mendengar suara sang penolong kita. Bedanya gimana? Itu tadi saudara. Bedakannya antara suara hati kita dengan suara Roh Kudus atau suara-suara dunia yang lain. Ketika kita sering membaca firman Tuhan, ketika kita sering membaca kebenaran, kita tahu inilah suara kebenaran. Suara dari Roh Kudus. Tapi kalau suara-suara tersebut bertentangan dengan firman Allah yang sering kita baca, gitu ya, bertentangan dengan kebenaran yang sudah kita terima dari firman Tuhan, itu bertentangan, oh ini bukan suara Roh Kudus nih, ini suara kedagingan saya. Atau kadang-kadang muncul, nggak apa-apa lah, coba-coba dikit. Kamu kan sedang dilatih sama Tuhan, ya diuji imannya supaya bertambah dewasa. Nah itu hal yang seperti kita pikir, oh bertambah dewasa ya,
gitu ya. Pikir benar ya suara Roh Kudus. Padahal itu adalah pencobaan dari iblis untuk menjatuhkan kita. Kita masuk perangkapnya untuk mencoba melakukan dosa sedikit demi sedikit. Kita langsung dilahap sama iblis, saudara. Diterkam sama singa-singa katanya di sekeliling kita, saudara ya. Nah makanya kita harus hati-hati. Banyak baca firman Tuhan yang adalah kebenaran. Sehingga kita bisa mengenali suara sang penolong kita ini. Namun masalahnya saudara, yang terjadi adalah kita dengar suara Roh Kudus, kita dengar suara sang penolong kita ya, tapi rasanya gak sesuai nih sama keinginan hati saya, gak sesuai nih sama kemauan saya. Roh Kudus suruh saya lurus, tapi saya maunya belok kiri gitu. Aduh, kalau kayak gitu, ini bakal gak sesuai dengan kesukaan saya. Kita lebih sering apa? Mengecilkan suara Roh Kudus di hati kita. Bahkan yang terjadi adalah kita mulai mengabaikan suara sang penolong kita ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Suara Roh Kudus makin senyap. Bukan makin senyap dia tidak bersuara lagi, bukan. Tapi kenapa? Karena kupingmu, telingamu, hatimu tidak mau mendengarkan suaranya. Yang suara lebih dengar, lebih dominan adalah suara dunia. Yang suara lebih dengar, lebih dominan adalah suara sekitarmu yang menggodamu, yang merayumu. Ya, akhirnya apa? Suara Roh Kudus tidak terdengar. Misalnya, saudara sedang bekerja, lalu saudara melakukan kegiatan tertentu, tiba-tiba saudara diingatkan tentang firman Allah. Atau bahkan sudah pernah bermimpi tentang firman Tuhan. Siapa yang memperdengarkan itu saudara kepada hatimu? Siapa yang mengingatkan firman Tuhan itu di dalam pikiranmu? Kalau bukan Roh Kudus saudara. Nah, hal yang lain misalnya, saudara kerja atau tiba-tiba saudara dapat bonus, saudara dapat berkat, saudara dapat keuntungan, ya. Berkat yang tidak pernah terpikirkan. Udah senang-senangnya nih, tiba-tiba ada suara. Jangan lupa perpuluhan, gitu ya. Jangan lupa kembalikan baginya Tuhan, gitu saudara ya. Nah ada bisikan seperti itu saudara. Siapa yang mengingatkan saudara? Itulah suara penolong kita. Suara Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Tapi seringkali, perpuluhan, ntar dulu, saya keperluan juga banyak gitu saudara ya. Nah karena inilah, makanya sudah suara Roh Kudus makin lama kita kecilkan, akhirnya ya sudahlah, nggak usah dengar lagi, ini kemauan saya sendiri. Kalau saya mau kasih, nggak kasih ya udah, terserah saya gitu ya. Atau misalnya ada kejadian lain, ada orang-orang, saudara sebagai anak Tuhan, ya memang nggak luput selama saudara masih hidup dalam dunia ini, kadang-kadang timbul konflik sama sesama saudara yang lain, sama keluarga kita, sama sahabat kita. Nah tiba-tiba timbul rasanya marah, rasanya dendam, rasanya jengkel sama mereka. Aduh, lihat mereka, lihat perkataannya, dengar perkataan ini kayaknya nggak susah sekali untuk mengampuni, tapi Roh Kudus bisik kepada kita, lepaskan pengampunan, ampuni dia, jangan simpan sampah di hatimu. Tapi kalau kita turuti kedagian, tapi rasanya masih sakit tuh di sini Roh Kudus gitu ya. Sakitnya masih di sini nggak bisa saya buang-buang gitu saja. Nah itu sudah mulai mengutamakan kedaginganmu dan mengambil Roh Kudus. Akhirnya apa? Engkau tidak terima berkat pengampunan itu. Engkau tidak terima berkat damai sejahtera itu apa? Karena engkau tidak mau lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepadamu. Ya, ini beberapa contoh, saudara. Nah, saudara harus ingat juga, tapi Roh Kudus ini bukan Roh Kudus yang cerewet, saudara, sama kita. Ya, dia nggak cerewet, ngomongin ini sebentar. Seperti misalnya kalau kita sama anak, ya, atau saudara sebagai anak dicerewetin sama mamamu atau papamu atau orang tuamu, saudara. Saya kadang-kadang sering kali bilang sama anak saya, mandi terus karena udah sore atau udah pagi belum mandi saudara ya. Apalagi kalau sekarang saat ini
belajar semua dari rumah segala macam, saudara. Kadang-kadang mandi perlu diingatin, makan siang juga perlu diingatin segala macam, saudara. Ya, nah itu diingatin terus. Nah, Roh Kudus nggak seperti itu. Roh Kudus ngomong sekali kepada kita, tapi dia nggak cerewet, saudara. Roh Kudus bukan roh yang cerewet, saudara ya. Dan dia nggak terus ngomong berulang-ulang sampai akhirnya, aduh, bosen nih, gitu ya. Udah di rumah dengar papa mama cerewet, dengar suara Roh Kudus lagi cerewetin kita, aduh, lama-lama sudah gerah deh sama gereja gitu ya, gerah deh sama Tuhan. Kok Tuhan kita cerewet banget? Enggak, Roh Kudus enggak cerewet. Tapi Roh Kudus kan ngomong sekali sama kita, ya, dia ingatkan kepada kita. Lalu saja gimana? Nah, Roh Kudus itu seperti kalau saudara punya aplikasi di handphone saudara, itu ada apa tuh namanya? Google Maps, saudara ya. Google Maps, saudara menanyakan petunjuk arah. Misalnya saya dari gereja, saya mau ke rumah saya gitu ya. Lalu saya tulis alamatnya gini. Nah, nanti Google Maps ini kan menunjukkan arahnya. Nanti keluar ini belok kanan. Ya, belok kanan terus udah gitu beberapa meter, kemudian dia akan berkata-kata lagi, saudara ya, GPS ini atau Google Maps ini di aplikasi kita. Belok 2 meter ke depan, belok ke kanan, saudara gitu ya. Nah, setelah belok kanan ini jalan lagi beberapa puluh meter, gitu, saudara. Nah, tapi tidak selama berpuluh-puluh meter dia ngomong terus, belok kanan terus, enggak gitu, saudara. Sampai sudah mau mendekati gitu ya, kira-kira 2-3 meter atau 5 meter sebelumnya, dia akan berkata-kata lagi. Ambil arah sebelah kanan, jalur sebelah kanan misalnya seperti itu. Nanti 2 meter ke depan saudara diminta untuk belok kanan. Nah seperti itu saudara. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus ini lebih peranannya seperti itu kepada kita. Dia mengarahkan kita supaya kita tidak tersesat. Kita ambil jalur yang benar. Nah kadang-kadang saudara juga pernah mengalami namanya kebablasan saudara. Dalam perjalanan hidupmu itu GPS juga menunjukkan saudara. Ketika kita seharusnya belok kanan tapi kita terus ya lanjut terus gitu. Wah apa yang terjadi? GPS atau Google Maps itu akan mengarahkan kembali jalan yang harus kita lewati. Putar balik. Nah itu diajarkan seperti itu saudara. Nah itu Roh Kudus juga mengingatkan kita ketika kita kebablasan, salah jalan, salah arah, kita sempat jatuh dalam dosa, Roh Kudus kata, ayo kembali lagi. Baca firman Tuhan lagi, tapi dia tidak cerewet saudara. Ya. Tapi ada kalanya juga, ya seperti Google Maps itu juga, kita sudah jalan, misalnya sepanjang jalan Ahmad Yani tersebut, saudara kok gak ada ngomong-ngomong ya, ini Google Maps ini diam terus. Artinya apa saudara? Bukan artinya Roh Kudus marah sama kita, ya. Bukan artinya tuh seperti, kok saya sudah jalan seperti jauh ini, kok Roh Kudus gak ngomong apa-apa sama saya? Roh Kudus tidak beritahu apa-apa kepada saya, atau Roh Kudus tidak memberikan petunjuk, atau saya berdosa ya sama Tuhan ya. Saya bersalah sama Tuhan ya. Enggak saudara, itu artinya apa? Saudara mungkin saat itu sedang dalam track yang benar. Jalani saja. Lanjut terus, saudara. Sampai nanti kalau saudara mau belok kiri, belok kanan, dia akan mengarahkan kembali. Itulah Roh Kudus, saudara. Ya, kadang dia diam, dia lihat kita, bagaimana kita berespon, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan, memilih sesuatu yang benar atau yang salah, saudara. Nah, kalau kita memilih yang salah, dia akan mencoba mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat ini Roh Kudus ini luar biasa di kehidupan kita. Tapi sadarkah kita punya penolong yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang ada bersama-sama kita sampai hari ini? Jadi untuk bisa bergaul dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, yang harus kita lakukan adalah pertama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kemudian juga kita minta dibaptis dengan Roh Kudus. Tuh Pak, tadi kan sudah ngomong, setelah terima Tuhan Yesus, kita juga terima Roh Kudus, saudara. Ya, loh, tadi kan sudah ngomong seperti itu. Memang benar, saudara ya. Setelah kita lahir baru percaya Yesus, kita sudah ada Roh Kudus di hati kita. Tetapi, ya, yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita, kita mengalami baptisan Roh Kudus.
Artinya apa? Seperti baptisan air, saudara mati dan kemudian hidup kembali. Bukan dirimu yang hidup, tetapi Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Mulai saat engkau menerima baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam setiap umat percaya. Kenapa sangat penting? Kalau nggak penting, Tuhan Yesus tidak berpesan kepada para murid-muridnya seperti di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5 dan 8, saudara. Kita baca sama-sama ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia di sini ada Tuhan Yesus ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba saudara lihat di sini di ayat 4-nya, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kalau Roh Kudus nggak penting, kalau baptisan Roh Kudus ini ya ada nggak ada bang, sama aja lah gitu. Pasti Tuhan Yesus ya nggak apa-apa kamu pergi kemana aja bolehlah ya. Tapi karena begitu sangat pentingnya, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya jangan pergi dari Yerusalem. Kenapa? Kenapa? Bapa di surga kan membaptis kau dengan Roh Kudus. Dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah kamu dibaptis Roh Kudus ada efeknya. Apa itu di ayat 8, saudara? Kamu terima kuasa. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku di mana-mana. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Tuhan Yesus tahu percis siapa murid-muridnya itu. Tuhan Yesus tahu dengan pasti karakter mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka. Tuhan Yesus tahu percis murid-muridnya gak bisa jalan sendiri di muka bumi ini. Perlu yang namanya penolong buat mereka. Karena itu Roh penolong ini ya memberikan mereka kuasa untuk bisa bersaksi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Sebaliknya kalau saudara pikir gak penting lah. Tapi tadi sudah lihat ya di ayat firman Tuhan ya. Tuhan Yesus ini menekankan betapa pentingnya baptisan Roh Kudus ini. Ya, jadi baptisan Roh Kudus ini jangan berpikir gak perlu lah. Perlu karena Tuhan Yesus menekankan hal yang sama buat murid-muridnya. Sehingga kita pun sampai hari ini pun perlu yang namanya dibaptis Roh Kudus. Itu menandakan apa? Hidup kedagingan kita telah kumatikan dan saat ini aku hidup yang baru dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus artinya apa? Saudara mempersilahkan Roh Kudus mengatur, mengelola kehidupan kita. Ya, kalau dia ada di dalam rumah, biarlah dia menjadi kepala rumah tangga kita. Kalau dia yang ada bersama-sama kita naik mobil, dialah yang menyetir mobil tersebut, saudara ya. Dia yang mengemudikannya, dia mengatur arahnya, semuanya dia. Jangan biarkan Roh Kudus hanya ngekos di rumah kita. Jangan biarkan Roh Kudus tinggal di pojokan sana, saudara. Udah, Roh Kudus taruh sana aja ya. Nanti kalau saya perlu, saya panggil. Kalau nggak perlu, ya sudah di sana aja. Jadi kalau kita menganggap Roh Kudus itu sebagai ya abal-abal dalam kehidupan kita, bukan menolong, ya taruhnya di pojokan sana, saudara ya. Tapi kalau dia, kita utamakan. Dia memimpin semuanya. Biarkan dia mengatur ulang kembali kehidupan kita. Segala sesuatunya supaya menjadi lebih baik lagi. Ditata lebih indah lagi. Diset ulang. Walaupun kadang-kadang sakit. Kadang-kadang ini Roh Kudus bilang ini gak perlu nih. Harus dibuang sifat jahatmu, sifat jelekmu ini harus dikeluarkan semua. Sampah-sampah ini keluar semua.
Nggak baik semuanya. Kita biarkan itu terjadi di kehidupan kita mau ditata lebih rapi lagi saudara. Ya, biarkan Roh Kudus yang pegang kendali semua dalam kehidupan kita. Roh Kudus sebagai penolong selalu ada bersama dengan kita saudara. Tapi sudahkah kita mendengarkan arahannya? Sudahkah kita mau mentaatinya saudara? Sehingga tidak menjadikan Roh Kudus ini sebagai pribadi yang hanya numpang saja dalam kehidupan kita. Tapi gak berperanan apa-apa. Biar Roh Kudus ini yang memimpin hidup kita seutuhnya saudara. Amin saudara. Disitulah kita menganggap dia sebagai penolong yang sudah ada sampai saat ini bersama-sama kita. Amin saudara. Mari kita angkat satu pujian di depan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, haleluya, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kirala basano, kirala basane. Oh haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus penuhi kami. Ya Roh Kudus jamalah kami. Kami inginkan Kau Roh Kudus memenuhi hati kami semua di tempat ini ya Tuhan.
di dalam batin kami, di dalam pikiran kami, Roh Kudus. Kaulah sebagai penolong kami yang hidup, yang berperanan besar dalam kehidupan kami. Biarlah Kau ambil alih semuanya hidup ini ya Tuhan. Untuk Kau pimpin seutuhnya ya Allah. Ajar kami untuk kami mau menundukkan diri kami kepada setiap suara-Mu, kepada setiap perintah-Mu Tuhan. Kepada setiap nasihat-nasihat-Mu, ajaran-ajaran-Mu buat kami semua ya Roh Kudus. Dan ajar kami untuk berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang Kau atur itu yang terbaik buat kami semua. Apa yang Kau tata itu yang terbaik buat kami semua ya Roh Kudus. Dan bimbing kami untuk selalu bergaul dengan Engkau, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan tidak membiarkan Engkau ada di ujung atau di pojokan di hati kami ya Allah. Sehingga Engkau tersembunyi jauh di hati kami Tuhan. Tetapi kami mau Kau dominan dalam seluruh hidup kami ya Allah. Berperanan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman yang Kau sampaikan kepada kami semua. Roh Kudus, terima kasih buat hikmat, pewahyuan, pengertian yang Kau berikan buat kami semua. Supaya kami boleh memahami dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini penuhilah setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ya Roh Kudus. Penuhilah mereka, bahkan mereka yang belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kiranya Kau membaptis mereka dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Penuh dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Hirabalabaya rabashandaya rabaya rabashadaya di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 d. Hirabalabaya rabashadaya rabaya rabashadaya da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 d. Hirabal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 a
Kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Biarlah setiap kami semua membuka hati kami selebar-lebarnya. Mengundang Engkau masuk dalam hati kami Roh Kudus. Membaptis kami kapanpun Tuhan mau. Kami pasti bisa terima Roh Kudus itu di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu yang telah memberikan seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus kepada kami semua. Terpuji namamu Tuhan. Biar Engkau juga menguatkan hati setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, yang berkeluarga, yang pribadi lepas pribadi, yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Engkau memberkati semua dengan berkat terbaik dan tuntunan-tuntunan yang luar biasa kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan saat ini kami juga berdoa buat keadaan negeri kami Tuhan. Kalau pemimpin negeri ini sudah mengatakan keadaan new normal buat Indonesia ya Tuhan. Kami berkata biar keadaan ini semakin hari semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Keadaan semua dipulihkan ya Tuhan. Bahkan orang-orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Penyakit COVID-19 ini Tuhan akan segera ditemukan obatnya, vaksinnya ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga banyak orang disembuhkan, dipulihkan semua ya Tuhan. Bahkan tidak hanya di setiap kota-kota yang ada di Indonesia saja ya Tuhan. Tetapi bahkan seluruh dunia ini bahkan mengalami penyembuhan daripadamu Tuhan. Lawatan Allah yang luar biasa terjadi di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah juga setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak ada kekurangan apapun juga. Bahkan mereka tetap berkecukupan. Engkau menjaga dan memelihara mereka. Keluar masuk mereka Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka dibuat berhasil selalu. Karena tangan-Mu menyertai mereka ya Bapa. Engkau juga berkati setiap teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin masih ada di luar kota, yang berlainan tempat tinggal dengan kami. Engkau tetap jaga, lindungi mereka sepenuhnya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, ucap syukur. Biarlah damai sejahtera terjadi di setiap kota-kota yang kami tinggali. Di Pontianak ini, di Kalimantan Barat ini Tuhan, bahkan seluruh Indonesia ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan kami menerima berkat daripadamu. Mari sama-sama kita katakan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
sampai Tuhan Yesus untuk kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara, salam damai sejahtera. Haleluya.